Oke, jadi sekarang kita mau nge-review. Halo Kak. Ya. Jadi ini nama brandnya apa ya? Jadi ini nama brandnya Tabula Rasa gitu. Kita adalah permainan kartu interaktif untuk biasanya buat teman-teman kalau hangout gitu biasanya suka nggak tahu kan mau ngomongin apa. Nah kita bikin kartu yang isinya pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengundang kayak kalian tuh untuk ngomong kayak lebih mendalam, percakapan itu jadi lebih berkesan gitu. Oke, aku mau nanya dari mana sih ide bisnis ini berasal? Sebenarnya sih kita awalnya kan memang suka kekurangan topik ya kalau misalnya lagi ngobrol. Nah terus kita juga beberapa kali ngeliat ada produk yang serupa. Terus kita mau coba bikin versi kita nih, versi kami. Ya jadilah. Kebetulan kita juga dari jurusan psikologi, jadi kayak lumayan sesuai lah sama jurusan kita gitu topiknya. Oke, terus berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk membuat bisnis ini? Biaya untuk Singkatnya aja. singkatnya berapa ya? Kalau untuk produksi aja sih udah berapa? Di atas ratusan sih kalau buat produksinya doang, belum lagi kayak tambahan kayak poster apa segala macam gitu sih. Ya. Terus ada kendala gak sih untuk rancang untuk brand ini? Banyak sih, karena kan pertama kita tuh udah banyak banget yang namanya kayak kompetitor ya. Kayak ini kan permainan yang kayak gini tuh gak asing lah ya. Tapi jadi kita tuh susahnya itu untuk cari ciri khas kita itu apa sih, kayak apa yang membuat kita beda dari produk-produk lain gitu. Itu sih yang paling utama. Oke, terus siapa aja sih target market dari ide bisnis ini? Buat target market sih kita utamanya lebih ke universal sih. Sebenarnya kartu ini bisa dimainin buat siapa aja, nggak ada ketentuan khusus sih sebenarnya. Bisa teman, keluarga, terus pacar, pokoknya bebas sih. ya. Nah, untuk promosi itu kalian gimana sih buat bisa supaya customer bisa reach out brand kalian tuh gimana caranya? Jadi kita promosinya utamanya dari sosial media. Jadi kita ada Instagram juga, di mana kita post-post tentang updates tentang produk kita di situ juga. Kita juga dari mulut ke mulut juga sih sama kita masing-masing bagi-bagi ke teman-teman gitu. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak. Ini dari brand apa tadi? Dari Tabula Rasa. Oke. Thank you banget ya. Sukses buat bisnis kalian. Oke. Lagi dibuat apa namanya? Summer Beat. Ya, kalian jualan apa? Kita jualan gelang, cincin, sama kalung. Oke. Kalau boleh tahu ide kalian tuh datang dari mana sih mau buat kayak gini? Dari mana ya, kayak lihat fashion orang-orang aja sih, jadi ya terinspirasi mau jualan juga. Oke. Kendalanya apa pas buat barang itu? Kendalanya apa ya? Nyari ukuran yang sesuai sama karetnya. Oke. Kalau hari ini udah laku berapa? Udah banyak banget sih dari tadi, kayak lebih 15. Iya 15. Oke. Kalau menurut kalian nih, kelebihan produk kalian apa sih dibanding orang yang jualan barang kayak gitu juga? Dibanding produk lain? Kalau kita tuh kayak bisa custom kayak inisial nama atau namanya, terus bisa request juga. Iya, kita juga open PO sih buat barang-barangnya juga. Oke. Untuk target market kalian siapa? Nyasarnya ke mana? Ya, semua sih, mau perempuan mau laki-laki, semua umur juga. Oke, udah ya. Makasih ya. Ya, kita balik lagi. Ini sekarang lagi dibuat apa namanya, Kak? Dieta pasta Inskatola, Kak. Dieta pasta Intacola. Oke. Inskatola.
Instatola. Ya jadi ini produknya apa kak? Ini apa? Bisa dijelasin? Produknya itu pasta, tapi pastanya bukan pasta yang kayak biasanya, tapi pastanya itu pasta yang rendah kalori. Jadi ini kita nyediain ada yang pasta yang dari bayam, dari ubi, ada yang dari wortel, terus sebenarnya ada juga dari konjak, tapi kita hari ini nggak nyediain. Oke. Kakak kalau boleh tahu dapat idenya ini dari mana sih? Idenya ini tuh karena kita pikir kalau misalnya kan biasanya makanan diet itu kan cenderung kayak sayur-sayuran aja dan biasanya hambar. Iya. Jadi kayak makanya kami buat produk pasta yang rendah kalori yang biasanya biasanya kan tinggi nih kalorinya dan biasanya mereka nggak bisa makan gitu sih. Iya. Jadi makanya kita pakai. Kalau boleh tahu nih kak, pas kakak buat ini apa aja kendalanya? Apa? Apa aja kendalanya? Oh, kendalanya sih palingan kayak pasta konjak ya. Pasta konjak itu biasanya kadang agak lebih susah untuk dicari gitu aja. Oh, oke. Berarti di bahannya ya, cari-cari Iya, dari bahannya. bahan, Ya? dari bahannya. Oke. Kalau boleh tahu, ini kakak marketnya ini siapa aja ntar? Kalau marketnya pertama orang yang diet sih ya. Terus sebenarnya karena ini rasanya juga cukup enak. Jadi kayak sebenarnya remaja juga masuk. Oke. Kalau dari kakak sendiri nih, menurut kakak kelebihan dari produk kakak apa? Kelebihannya itu di jenisnya itu dia bisa custom. Jadi customer ini bisa custom dari jenis pastanya, sausnya sampai topping-toppingnya kita ada macam-macam. Terus di kemasannya itu karena kita custom dan ini kan niatnya itu untuk diet untuk rendah kalori. Yeah. Jadi kita ada barcode di kemasannya yang isinya itu nanti ada kandungan kalorinya dari yang dipesan pelanggan sama ada quotes-nya gitu. Oke, udah. Ya, makasih ya kak. Ya, sama-sama. Halo Kak, selamat siang. Nama saya Christopher. Saya dari bisnis manajemen. Mau menginterview produk Kakak apa boleh? Boleh. Yang pertama saya mau menanyakan dari mana ide bisnis ini berasal? Idenya karena kita mikir kalau baju-baju yang udah gak kepake kan sayang banget. Habis itu kalau misalnya kita cuma beli baju day thrift itu kan juga kayak modelnya terlalu biasa. Jadi kita memutuskan untuk memodif lagi jadi menghasilkan look baru gitu. Oh, jadi biayanya buat memproduksi ini kira-kira itu berapa Kak? Kalau boleh tahu. Kita biayanya sih dari paling murah sih 50 sampai 120. Oh, 120.000 untuk biaya produksi aja. Oh, apa sih kendala yang terjadi waktu proses pembuatan ini? Karena ini kan satu model baju kan cuma ada satu item doang ya. Jadi kalau misalnya kita jual ukuran S misalnya, kalau misalnya customer ternyata nggak muat, jadi kayak nggak kebeli gitu, jadi sayang gitu. Oh iya. Terus apa promosi yang kakak lakukan untuk mempromosikan barang kakak tersebut? Promosi yang kita lakuin sih kita promosi lewat sosial media ya. Terus seperti kayak Instagram, itu juga punya TikTok, seperti ya Twitter juga ada. Kalau kelebihan dari barang kakak ini apa? Kelebihannya karena kita pakai konsep vintage gitu, terus kita juga memadukan beberapa unsur batik, jadi kita terlihat berbeda aja dari yang lainnya. Oh iya. Berarti. Oke, terima kasih ya kak. Sama. Guys, kali ini kembali lagi bersama gue Christopher. Kenalkan, nama saya Christopher dari bisnis manajemen. Saya mau menginterview tentang produk kakak, apakah boleh? Boleh. Oke. Yang pertanyaan pertama, dari mana ide bisnis kakak ini berasal? Kalau ide sih ini kan sebetulnya bantal leher ya. Terus kayak jadi kalau ngelihat bantal leher di luaran sana tuh kayak bentuknya tuh gitu-gitu doang gitu. Terus pengen bikin sesuatu yang lucu juga, jadinya bikinlah kayak gini. Ini bantal leher tapi bentuknya tuh ular gitu. Terus kira-kira berapa ya biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang kakak tersebut? Kalau boleh tahu saya berapa ya? Kalau untuk ini satu bonekanya itu 50.000 modalnya. Oh, seperti itu. Terus apa aja sih kak kendala yang terjadi ketika kakak mempromosikan barang kakak ini? Kalau mempromosikannya sih ya susahnya karena kan walaupun sekarang udah sosial media gitu ya, cuman kan kayak kadang kan di sosial media juga misalnya di Snapgram kadang cuman nge-skip doang atau apa. Jadi kayak untuk menarik minatnya tuh tetap perlu effort lebih sih. Oh, seperti itu. Terus
promosi apa yang kakak lakukan untuk mempromosikannya? Kalau boleh tahu, kan tadi kakak bilang kan kalau lalu lewat media sosial kan agak sulit gitu. Nah, terus jalan keluarnya itu apa gitu? Kalau sejauh ini yang pasti sosial media tetap harus jalan sih ya. Cuman kan kayak butuh dari mulut ke mulut juga gitu. Jadi kayak kita udah bikin sebagai display, terus kayak minta orang-orang buat cobain, terus kayak first impression mereka gimana sih ke produknya kita gitu. Oh, terus apa aja kelebihan produk kakak ini? Ya, kalau saya boleh tahu apa aja kelebihan? Kalau kelebihan yang paling utama sih jelas dari bentuknya sih, kayak bantal leher bentuk ular, kayak aku belum pernah ketemu juga gitu secara pribadi. Kalau kekurangannya kak apa ya? Kalau kekurangan yang belum bisa disempurnakan sekiranya? Oh, kalau kekurangan sih berdasarkan dari beberapa orang ya. Ini tuh kayak panjangnya gitu. Kayak panjangnya tuh kurang. Iya, terus Terlalu isi panjang ya? terlalu pendek justru. terlalu pendek. Jadi kita bakalan nyediain custom nih ke depannya buat panjangnya gitu. Seperti itu. Oke kak, terima kasih ya. Oke guys, sekian review kita hari ini. Kelompok 6 di mari, ada kelompok 6, jangan lari.